Selamat datang kembali dalam perkuliahan analisis real lanjut MA5031. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai topik lanjut di dalam analisis real lanjut. Topik kali ini adalah mengenai teorema kategori Baire atau teorema kategori Baire. Kita akan melihat latar belakangnya dan implikasinya beserta bukti dari teorema kategori Baire. Mari kita melihat pertama kali dari definisi kepadatan dari sebuah himpunan. Misalkan saya punya X, rho, ini adalah ruang metrik, dan S-nya ini adalah subhimpunan dari X, maka himpunan E dikatakan padat di S jika untuk setiap unsur di S adalah limit dari suatu barisan di E. Mungkin kita juga masih ingat tentang definisi misalkan himpunan bilangan rasional yang padat di himpunan bilangan real. Kita masih ingat apa yang dimaksud dengan himpunan bilangan rasional padat di real. Artinya untuk setiap kali saya punya dua buah bilangan real, maka di antaranya adalah ada bilangan rasional. Nah, ini juga bisa kita perumum di dalam konteks yang lebih luas, yaitu setiap kali saya punya bola buka di real, setiap kali saya punya bola buka di real, maka ada unsur bilangan rasional, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara himpunan E dikatakan padat di S, himpunan E dikatakan padat di S, artinya untuk setiap kali saya mempunyai bola buka di S, memuat unsur di E. Gitu ya. Ada juga orang yang mendefinisikan apa yang dimaksud E padat di S, jika klosur dari E itu adalah E beserta titik limitnya, itu sama dengan S. Jadi klosur dari E plus titik limitnya, itu sama dengan S. Seperti itu ya. Dan ketiga definisi itu adalah definisi yang ekuivalen. Kamu bisa buktikan sendiri bahwa ketiga definisi dari kepadatan suatu himpunan itu adalah definisi yang ekuivalen. Nah, berikut adalah contoh himpunan yang padat. Himpunan bilangan rasional Q, kita sudah tahu di analisis real bahwa dia adalah padat di interval tak kosong real. Misalkan X, rho ini adalah ruang metrik dari fungsi kontinu di 01 dengan norma supremum. Berdasarkan teorema aproksimasi Weierstrass, maka ruang fungsi polinom yaitu E itu padat di X. Karena setiap kali saya punya bola buka, seolah-olah bola buka di ruang fungsi kontinu, selalu ada polinom di antaranya. Selalu ada polinom di antaranya. Dan kacamata klosur ini berarti klosur dari E adalah X. Oke ya, E beserta titik limitnya itu adalah X. Nah, kemudian misalkan R, rho, ini adalah ruang metrik dan metrik biasa. Himpunan A ini padat di 01 karena apa? Karena klosur dari ini tentunya adalah 01 sama dengan 01. Ya. Dan pada ruang metrik diskret R, kamu bisa membuktikan bahwa tidak ada subhimpunan dari real yang padat di real kecuali realnya sendiri. Oke ya. Secara umum kalau saya punya misalkan X ini adalah ruang metrik, maka X-nya itu akan padat di X-nya sendiri gitu ya. Oke, berikutnya ini kita mendefinisikan apa yang dimaksud dengan himpunan yang tidak padat di mana-mana. Misalkan X, rho ini adalah ruang metrik, maka himpunan E, subhimpunan dari X, dikatakan tidak padat di mana-mana di X. Kalau tadi padat, artinya tentunya padat di mana-mana di X. Di sini tidak padat di mana-mana di X. Jika klosur dari E tidak memuat bola buka untuk setiap X anggota klosur dan R lebih besar dari 0. Gitu ya. Biasanya kita sebut klosur dari E tidak memuat bola buka, atau di buku-buku lain biasanya dikatakan klosur dari E tidak memuat titik interior. Artinya setiap titik di klosur dari E bukanlah titik interior. Oke ya. Nah, berikut adalah contoh himpunan yang tidak padat di mana-mana. Himpunan bilangan bulat sebagai subhimpunan dari bilangan real dengan metrik standar tidak padat di mana-mana di real. Misalkan X, rho ini adalah ruang metrik dari ruang fungsi kontinu dan metrik supremum untuk suatu K, untuk setiap K anggota bilangan asli. E ini dengan derajat polinom dan derajat lebih besar lebih kecil atau sama dengan K, ini tidak padat di mana-mana di X. Bisa dibuktikan seperti itu ya. Dan dapat ditunjukkan klosur dari E itu adalah E, dan E tidak memuat dan E tidak memuat BPR untuk setiap P anggota X dan R lebih besar dari 0. Oh, ini salah ya. P anggota E, tapi E-nya tutup.
Jadi P anggota klosur dari E, tapi karena klosur E itu P anggota E gitu ya, R lebih besar dari 0. Kamu coba sendiri di buku teks juga sudah ada buktinya, kamu bisa melihat. Nah, berikutnya apa yang kita maksudkan dengan teorema kategori Baire? Nah, misalnya saya punya X, rho itu adalah ruang metrik yang lengkap, bisa kamu bayangkan ini adalah bilangan real, maka X tidak dapat ditulis sebagai gabungan terhitung dari himpunan yang tidak padat di mana-mana. Di sini bisa kamu bayangkan, himpunan yang tidak padat di mana-mana itu adalah himpunan satu titik di bilangan himpunan satu titik bilangan rasional. Himpunan satu titik bilangan rasional itu tidak padat di mana-mana. Gabungan terhitungnya, kalau saya bisa enumerasi bilangan rasional, maka gabungan dari semua bilangan rasional itu adalah himpunan bilangan rasional. Sehingga bilangan real tidak dapat ditulis sebagai bilangan rasional. Gitu ya. Misalkan X, kalau dia ruang metrik lengkap, maka dia tidak dapat ditulis sebagai gabungan terhitung himpunan yang tak padat di mana-mana. Artinya ini itu akan subhimpunan dari X. Oke ya, gabungan terhitung dari himpunan yang tak padat di mana-mana itu subhimpunan dari X. Oke ya. Kita akan melihat buktinya. Nah, berikutnya juga berlaku kontrapositifnya. Kalau X tidak dapat ditulis sebagai gabungan terhitung dari himpunan yang padat di mana-mana, maka X-nya itu adalah ruang metrik yang tidak lengkap. Kalau X-nya ruang metrik, maka dia adalah ruang metrik yang tidak lengkap. Nah, berikut adalah buktinya. Misalkan X, rho itu ruang metrik lengkap, andaikan X-nya dapat ditulis sebagai gabungan terhitung dari himpunan yang tak padat di mana-mana di X, yaitu Y1, Y2, dan seterusnya. Kamu masih ingat, Y1 ini adalah himpunan yang tidak padat di mana-mana. Oke, artinya interior dari klosurnya itu adalah himpunan kosong. Oke, nah karena klosur dari Y1 tidak punya interior, maka saya punya unsur di X dikurangi klosur dari Y1. Artinya saya bisa punya X anggota Y1 klosur dari Y1 komplement. Saya bisa memilih X1 anggota Y1 komplement, oke ya. Karena dia tidak kosong, Jadi saya bisa pilih X1, X1-nya ini bukan eksis, ada, pilih X1 anggota ini. Selanjutnya karena Y1-nya ini tutup, Y1-nya ini tutup, maka ada bola buka, sehingga bola buka dengan pusat di sini untuk suatu R, dia tetap di Y1 bar komplement. Gitu ya. Sehingga kita akan menulis ini sebagai B1, yaitu B di X1R1 yang memenuhi, ini tidak ada barnya. B1 iris dengan Y1, klosur dari Y1, itu kosong. Itu adalah kosong, gitu ya. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan saya punya R1-nya kurang dari 1. Berapa? Tidak tahu. Pokoknya kurang dari 1. Kira-kira seperti itu ya. Nah, berikutnya di bola 1 ini, misalkan di sana ada himpunan Y2. Oke ya. Y2 komplement, klosur dari Y2 komplement juga tidak kosong. Jadi dalam hal ini saya bisa sekarang memilih X2 di dalam B1, tapi dia di luar klosur dari Y2. Jadi sekarang X2 ini berada pada lingkungan yang tidak memuat Y1 dan tidak memuat Y2. Apakah kamu bisa bayangkan? B2 ini adalah apa? Ini adalah daerah sehingga dia tidak memuat Y1 dan dia tidak memuat Y2. Saya bisa lakukan yang bersama berkali-kali. Saya bisa ini R2-nya secara umum bisa saya pilih kurang dari setengah R1 ya. Saya bisa lakukan berkali-kali sehingga nanti saya punya barisan XJ, dan anggota dari BJ-1 iris dengan klosur dari YJ komplement, maaf ya. Ini artinya J-nya dapat seperti ini, sehingga ini akan lebih kecil dari 1/2 pangkat J-1. Akibatnya bisa saya buktikan bahwa barisan XJ ini adalah barisan Cauchy. Barisan Cauchy ya, dengan memilih N-nya gitu. Dia adalah barisan Cauchy. Tetapi karena saya tahu saya punya barisan Cauchy di X dan X adalah lengkap, maka dia akan konvergen ke suatu A anggota X. Dia akan konvergen ke suatu A anggota X. Loh, tapi A ini kan bukan anggota klosur dari Y1. Bukan anggota klosur dari Y2. Bukan anggota klosur dari Y3. Artinya dia bukan anggota dari gabungan dari klosur. Artinya dia bukan anggota YJ. Artinya dia bukan X. Karena kita sudah mengatakan X-nya itu sama dengan gabungan terhitung dari ini.
Akibatnya saya punya A-nya bukan anggota X, tapi di sini kita sudah tahu berdasarkan kelengkapan dari ruang metrik ini, maka anggotanya X. Maka kita mendapatkan sebuah kontradiksi. Oke ya. Nah, itu yang dikatakan teorema kategori Baire. Nah, kita lihat beberapa akibat dan beberapa implikasinya. Ini akibat satu teorema kategori Baire. Kalau misalkan X, rho ini adalah ruang metrik yang lengkap, misalkan Y1, Y2 adalah sejumlah terhitung subhimpunan tutup dari X, yang masing-masing tidak memuat bola buka, tidak memuat interval, artinya interiornya itu adalah himpunan kosong. Artinya apa? Y1 itu tutup dan tidak memuat bola buka, artinya Y1-nya itu tidak padat di mana-mana. Dengan cara yang sama, Y2 tidak padat di mana-mana. Jadi saya punya sejumlah terhitung himpunan yang tidak padat di mana-mana. Maka gabungan dari YJ-nya tidak memuat bola buka. Hati-hati, di sini tidak berkata bahwa gabungan YJ-nya himpunan yang tidak padat di mana-mana. Oke ya, kalau saya mau berkata bahwa dia himpunan yang tidak padat di mana, artinya dia klosurnya itu adalah tidak memuat bola buka. Bukan ini yang tidak memuat bola buka, tapi klosurnya tidak memuat bola buka. Ini kita berkata gabungannya tidak memuat bola buka. Oke ya, hati-hati sekali. Kecuali kita bisa tahu gabungan dari YJ ini adalah subhimpunan tutup. Tapi tentu saja perkara ini tidak dijamin. Ketika saya mempunyai subhimpunan tutup, maka gabungan terhitung dari subhimpunan tutup belum tentu himpunan tutup. Oke ya, kamu coba cari contohnya. Jadi di sini saya punya seperti ini ya. Jadi gabungan YJ-nya juga tidak memuat bola buka. Oke ya. Ini bisa kamu aplikasikan pada yang teorema kategori Baire. Oke, ini sebagai akibat, tapi akibatnya mungkin tidak segampang itu ya, tidak selangsung ini. Dapat ditunjukkan bahwa komplement dari himpunan yang tidak padat di mana-mana di X itu adalah himpunan yang padat di X. Oke ya, kamu coba ini sendiri. Akibatnya saya bisa melakukan komplement dari ini sehingga saya punya hasil yang kedua. Kalau misalnya X, rho itu ruang metrik yang lengkap, O1, O2 itu adalah komplemennya subhimpunan buka yang padat di X gitu, maka irisan dari YJ juga padat di X. Oke, gitu ya kira-kira. Oke. Nah, himpunan yang dapat ditulis sebagai gabungan terhitung himpunan yang tidak padat di mana-mana yang kita sebut kategori pertama. Kamu bisa bayangkan ini adalah bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah himpunan kategori pertama. Oke ya. Dan cara yang sama himpunan kategori pertama di real. Himpunan kategori pertama di real. Dan cara yang sama dalam hal lain itu disebut kategori kedua. Jadi nanti bilangan irasional itu adalah kategori kedua. Himpunan bilangan real di real itu adalah kategori kedua di real. Himpunan bilangan irasional adalah kategori kedua di real. Seperti itu ya. Nah, yang hasil yang menakjubkan ini adalah beberapa seperti ini ya. Ini contoh penggunanya. Himpunan bilangan real dan interval tutup pada bilangan real tidak dapat dinyatakan sebagai gabungan terhitung himpunan yang tidak padat di mana-mana. Ini oke ya. Bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai gabungan terhitung himpunan yang tidak padat di mana-mana di real. Maka ruang metrik ini menggunakan kontrapositif dari teorema kategori Baire, kita dapatkan bahwa ruang metrik bilangan rasional pasti dia tidak lengkap. Oke ya. Nah, dan berikutnya ini ada hal yang kita pelajari. Salah satu hal akibat juga dari teorema kategori Baire, kalau misalkan saya punya X-nya ini adalah ruang metrik fungsi kontinu di 01, dengan metrik supremum, misalkan pula E itu adalah himpunan F di ruang metrik fungsi kontinu, dengan F-nya terdiferensialkan pada minimal di satu titik. Minimal dia punya turunan di satu titik. Maka E ini adalah kategori pertama di ruang metrik. Kategori pertama. Bahkan betul ya, kategori pertama. Oke, jadi E adalah kategori pertama di ruang metrik X, rho. Nah, kita akan melihat buktinya. Ini E apa? Himpunan gabungannya nanti ya. Saya pikir ini gabungannya ya. Oke, nanti gabungannya itu fungsi yang terdiferensialkan di mana-mana. Ini bukan E ya, saya pikir ya. Oke ya, bukan E. Oke. Kita coba lihat buktinya.
Misalkan X, rho adalah ruang metrik dari ruang fungsi kontinu di 01 dan metrik supremum. Misalkan pula E itu adalah himpunan F anggota X, F terdiferensialkan pada minimal satu titik. Akan ditunjukkan, ini bukan E ya, tapi gabungan dari misalnya ini minimal satu titik, nanti ada minimal 2 titik, minimal 3 titik. Untuk add menuju takinga, nanti gabungannya itu dia terdiferensialkan di mana-mana gitu kira-kira ya. Oke, definisikan sekarang saya punya AMN, ini adalah himpunan bilangan ini adalah himpunan fungsi kontinu di ruang metrik X dengan metrik R dengan kondisi dengan syarat ada X di 01 untuk setiap T anggota 01. Jadi ada X untuk setiap T anggota 01 sehingga kalau jarak dari X ke T-nya ini lebih kecil atau sama dengan 1/m, maka Fx min Ft-nya ini dibagi dengan X min T ini lebih kecil sama dengan M. Ini kalau dia fungsi yang terdiferensialkan, ini seperti saya punya fungsi yang pada satu titik dia terdiferensialkan dengan kemiringannya itu lebih kecil sama dengan M di lingkungan ini gitu ya, di T dalam hal ini, di X maaf dalam hal ini. Jadi kalau kamu bisa cek bahwa fungsi yang terdiferensialkan di satu titik, fungsi kontinu yang terdiferensialkan di satu titik, maka dia akan memenuhi dia anggota AMN. Oke ya, untuk suatu n tertentu bergantung dari kemiringan dari fungsi yang terdiferensialkan itu ya. Nah, oke. Nah, kamu tahu tentunya gabungan dari AMN ini adalah apa? Gabungan dari AMN ini adalah fungsi gabungan MN dari AMN ini adalah semua fungsi yang kontinu dan terdiferensialkan di mana-mana di 01. F yang terdiferensialkan di mana-mana di 01 ya, gabungan dari ini. Dapat ditunjukkan bahwa AMN-nya ini tutup di X. Oke ya, menunjukkan AMN-nya tutup di X artinya apa? Untuk ketika saya punya barisan yang konvergen di sini, barisan yang konvergen di sini, kamu harus buktikan bahwa titik konvergensinya, titik limitnya itu adalah anggota titik limitnya itu adalah anggota AMN juga ya gitu. Oke, jadi akan ditunjukkan AMN selanjutnya akan ditunjukkan bahwa AMN-nya ini tidak padat di mana-mana. Lalu saya bisa menggunakan teorema kategori Baire. Akan ditunjukkan bahwa AMN-nya tidak padat di mana-mana di X untuk suatu MN bilangan asli. Jadi untuk suatu MN bilangan asli. Oke ya, misalnya diberikan MN-nya anggota bilangan asli N, karena AMN-nya ditutup, cukup ditunjukkan bahwa untuk setiap F anggota AMN tidak memuat bola buka. Artinya ada unsur yang jaraknya ke F, itu misalkan R, dia anggota AMN, oke ya, F-nya anggota BFE tapi bukan anggota AMN yang seperti ini ya. Jadi diberikan sembarang AF anggota AMN dan epsilon lebih besar dari 0, ini menggantikan radiusnya, oke ya, jari-jarinya bola dengan jari-jari epsilon. Jadi akan ditunjukkan bahwa AMN-nya tidak memuat BFE. Artinya akan ditunjukkan bahwa ada fungsi G yang ada di sini tetapi G-nya tidak ada di sini. Artinya saya akan menunjukkan bahwa saya punya G yang kemiringannya di setiap titik itu lebih besar dari N. Ingat ya, saya mau tidak memenuhi ini. Kalau tidak memenuhi ini artinya apa? Untuk setiap X anggota 01 terdapat T sehingga dia kurang sama dengan 1/m dan menyebabkan bahwa kemiringannya itu lebih besar dari N ya untuk N yang diberikan. Oke, jadi misalkan saya punya KF-nya itu adalah supremum dari F dari X plus minus 1/m dikurangi dengan Fx dibagi M. Apakah ini supremumnya ada? Ada ya, karena ini fungsinya kontinu di mana-mana, kontinu di 01. Maka saya punya supremumnya itu ada gitu ya. Nah, selanjutnya saya pilih G, fungsi kontinu linear demi bagian yang terbatas di satu ini seperti fungsi zigzag gitu ya, atas bawah, atas bawah, atas bawah, paling atasnya 1, paling bawahnya -1 gitu ya. Saya punya kemiringan dalam kutip sama. Jadi artinya kemiringan plus 1 misal ini kemiringan plus 1, kemiringan -1, plus 1, -1, plus 1, -1. Jadi kemiringannya dalam tanda kutip M gitu ya, kemiringannya dalam tanda kutip 1. Nah, nanti saya akan menunjukkan M-nya ini adalah apa. Oke ya. Makin besar kemiringannya, saya pengen nanti kemiringan akhir dari fungsi saya
kemiringan akhir dari fungsi saya ini akan lebih besar dari N untuk setiap titik. Intinya saya pengen itu ya, yang akan ditentukan kemudian. Akibatnya F ditambah epsilon per 2 dikali G, F ditambah epsilon per 2 dikali G, ini ada di BFE. Oh ini, maaf ya, ini akan ditunjukkan ada fungsi H, sehingga H-nya bukan anggota AMN. Nah, pilih G fungsi kontinu ini. Nah, nanti H-nya itu adalah ini, maaf ya. Ya jadi yang ada di bola dengan pusat F dengan jari-jari epsilon, itu adalah F ditambah epsilon per 2 dikali G. Bukan G-nya ya, tapi ini adalah H. H-nya adalah F ditambah epsilon per 2 dikali G. Kamu bisa buktikan bahwa dia anggota BFE, tinggal kamu kurangkan ini. Kalau kamu kurangkan, dia akan menjadi epsilon per 2 dikali G, supremum dari GX, X anggota 01, dan jangan lupa, GX ini terbatas oleh 1. Jadi dia akan terbatas oleh 1 ya. Jadi dia pada akhirnya akan lebih kecil dari epsilon per 2. Kalau lebih kecil dari epsilon per 2, lebih kecil dari epsilon, artinya jarak dari fungsi H ini ke F itu adalah kurang dari epsilon. Artinya F tambah epsilon per 2 dikali G ini ada di bola dengan pusat F dengan jari-jari epsilon. Nah, selanjutnya untuk setiap X anggota 01 nih, saya mau pilih yang negasinya. Saya harus memilih T anggota 01 sehingga dia terletak di lebih kecil dari 1/M. Jangan lupa M-nya itu diberikan ya, diberikan fix tapi sembarang. Dan Gx min Gt-nya ini, X min T ini akan sama dengan M. Oke ya, kamu bisa bayangkan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Kok ini sama dengan M, Pak? Ya kan ini ada mutlaknya ya. Jadi ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ya mutlaknya akan sama dengan kemiringan naik atau kemiringan turun, sama saja ya, cuman 1 plus, 1 min gitu ya. Tapi untuk setiap titik saya bisa menjamin bahwa dia selalu kemiringannya itu, setiap kali saya ambil di sini, kemiringannya itu sama dengan M. Nah, ini coba kamu pikirkan, gimana cara saya mengambilnya ya. Kalau saya ambil dia di ujung, di titik puncak atau di titik lembah, bagaimana saya memilih X ya? Oke ya, kalau M seper M-nya sudah ditentukan, misalnya sepertiga, bagaimana saya menentukannya ya? Bagaimana kalau misalkan dia sebelum titik puncak atau titik lembah? Bagaimana saya menentukannya? Kalau saya pilih sesuatu T, pertanyaannya apakah pilihan kamu ada gitu ya. Nah, oke ya, akibatnya saya bisa membuktikan bahwa seperti dikali dengan H dari X plus T dikurangi H dikali X, ini kamu bisa uraikan ini, tentunya ini F tambah G dari fungsi X itu adalah Fx ditambah Gx. Kalau kamu aplikasikan di F ditambah epsilon per 2 dikali G, ini hasilnya kamu akan mempunyai F dari X plus 1 min Fx ditambah dengan epsilon per 2 dikali Gxt dikurang Gx. Dan ini akan lebih besar sama dengan norm dari Fx plus T min Ft dikurang dari norm epsilon per 2 dikali Gxt. Dan ini akan lebih besar dari epsilon per 2 dikali M. M ini adalah apa? M itu adalah kemiringan dari ini ya. Saya menggunakan 1 kali ketaksamaan segitiga. Dan ini kurang dari Kf. Nah, saya mau mengatur M-nya supaya nanti terakhirnya lebih besar dari N. Ya, tinggal kamu pindahkan ruas ke sana jadi N plus Km. Jadi 2 per epsilon dikali N plus Kf. Jadi saya punya, dengan memilih M-nya adalah ini, maka saya punya ininya itu bukan anggota AMN. Untuk N-nya itu sembarang, untuk sembarang N bilangan asli. Oke ya, karena ini lebih besar dari N ya. Kamu punya ini kemiringannya seperti dikali ini kemiringannya, ini akan, betul ya, kemiringannya seperti ini akan lebih besar dari N. Oke ya. Jadi saya sudah membuktikan bahwa AMN-nya itu tidak padat di mana-mana di X. Oke ya, tidak padat di mana-mana di X. Nah, selanjutnya karena X ruang metrik lengkap, maka berdasarkan teorema kategori Baire, saya punya X-nya itu tidak mungkin bisa saya tuliskan dalam bentuk ini. Oke ya. Nah, koleksi dari fungsi kontinu yang terdiferensialkan minimal di satu titik ada di sini ya. Jadi ini gabungan dari ini adalah apa? Ini yang terdiferensialkan minimal di satu titik. Oh. Jadi ini gabungannya itu adalah koleksi fungsi kontinu yang terdiferensialkan minimal di satu titik, betul ya, terdiferensialkan minimal di satu titik. Oke ya. Jadi gabungannya ini adalah fungsi kontinu yang terdiferensialkan minimal di satu titik. Adalah himpunan kategori 1 di X. Adalah himpunan kategori 1 di X gitu ya. Jadi gabungan dari ini artinya dia ada ini sehingga dia kurang dari N.
kurang dari n, kurang dari setiap bilangan asli yang saya mau gitu ya. Jadi ini adalah fungsi yang terdiferensialkan minimal di satu titik. Apa iya ya? Coba kamu pikir lagi ya. Saya takutnya salah. Akibatnya yang koleksi komplemennya X dikurang ini adalah koleksi fungsi kontinu yang kebalikan dari AMN nih. Jadi yang kontinu tapi tidak terdiferensialkan di titik manapun. Untuk setiap untuk setiap X terdapat T, sehingga kalau X min T-nya lebih kecil sama dengan T, tapi Fx-nya dibagi dengan X min T itu akan lebih besar dari N. Dan itu kamu lihat untuk setiap N. Gitu ya. Jadi ini adalah komplemennya ini adalah koleksi fungsi kontinu yang tidak terdiferensialkan di mana-mana. Itu adalah himpunan kategori 2. Himpunan kategori 2. Oke ya. Oke ya. Jadi yang hasil yang mengejutkan di sini adalah apa? Kita nanti biasanya kita sebut himpunan kategori 1 itu himpunan yang kurus gitu ya. Himpunan kategori 2 itu adalah himpunan yang lebih gemuk. Residunya itu adalah himpunan yang lebih gemuk. Dalam bahasa Inggris, himpunan kategori 1 itu meager set gitu ya, meager set. Jadi pendek gitu mungkin ya, tidak tinggi, tidak normal gitu, kecil, tidak normal. Jadi kategori 1 itu kecil. Jadi yang terdiferensialkan pada minimal satu titik dan secara khusus ini minimal di satu titik, jadi bisa dia terdiferensialkan di mana-mana. Ini adalah masuk kategori pertama. Artinya yang kita pelajari di kalkulus itu adalah fungsi yang terdiferensialkan di mana-mana, polinom, fungsi yang terdiferensialkan di mana-mana, polinom, itu adalah di ruang fungsi kontinu, itu himpunan yang kurus, himpunan yang kurus, himpunan yang kecil dibanding dengan himpunan yang tidak kontinu tapi tidak terdiferensialkan di mana-mana. Ini benar-benar mind blowing banget ya. Jadi maksudnya kita bisa melihat saya punya di ruang fungsi kontinu itu bisa saya bagi ada yang terdiferensialkan di minimal satu titik dan tidak terdiferensialkan di mana-mana. Jadi nanti seolah-olah yang lebih banyak itu yang tidak terdiferensialkan di mana-mana. Padahal kita selalu belajar setiap kali fungsi yang kontinu yang terdiferensialkan di mana-mana gitu ya. Oke ya, itu padahal adalah kategori pertama, himpunan kategori pertama di ruang fungsi kontinu, ruang metrik fungsi kontinu di 01. Jadi itu adalah hubungan kekontinuan dan keterdiferensialkan berdasarkan teorema kategori Baire. Oke ya, saya pikir itu saja. Kamu bisa melihat lagi tentang teorema kategori Baire ini di buku teks secara khusus mengenai teorema kategori Baire. Oke, saya pikir ini adalah materi terakhir yaitu tentang teorema kategori Baire. Kita selesai di sini. Terima kasih.